Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David Hendri Saputra, NIM 1110 akan mempresentasikan sistem monitoring kelembapan dan pH tanah persawahan, dampak dari pemakaian pupuk kimia pada dengan menggunakan SP3. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan di sektor pertanian telah menjadi permasalahan yang besar. Dampak negatifnya meliputi penurunan kualitas tanah, penurunan hasil panen dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memantau kondisi tanah secara real-time agar pengolahan penggunaan pupuk lebih efektif. Internet of Things (IoT) adalah sebuah konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke internet untuk saling bertukar data. Perangkat tersebut dapat berupa sensor, perangkat rumah tangga, kendaraan, dan lain-lainnya, dilengkapi dengan teknologi yang memungkinkan mengumpulkan data dan berbagi data. Dengan koneksivitas internet, perangkat ini dapat dikontrol dan dipantau dari jarak jauh, memberikan efisiensi dan kenyamanan yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti ESP32 dapat digunakan untuk memantau parameter tanah sebagai kelembapan dan pH secara akurat dan terus-menerus. Rumusan masalah. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat mengubah sifat fisik dan kimia tanah, termasuk kelembapan dan pH. Kelembapan tanah dapat dipengaruhi oleh perubahan struktur tanah dan serapan air oleh tanaman yang dipengaruhi oleh unsur hara yang tersedia. pH tanah dapat berubah karena adanya penumpukan bahan kimia dari pupuk, sehingga dapat memberikan tanah menjadi lebih asam atau basa tergantung jenis pupuk yang digunakan. Batasan masalah. Sistem pemantau ini akan diterapkan pada lahan persawahan yang luasnya terbatas. Pengujian dan validasi digunakan pada satu atau beberapa sawah yang representatif, tidak dalam skala besar atau dalam lokasi geografis yang berbeda. Sensor yang digunakan, sensor kelembapan tanah dan pH, memiliki keterbatasan dalam hal akurasi, daya tahan, dan kalibrasi. Sensor murah mungkin tidak memiliki akurasi tinggi dan memerlukan kalibrasi berkala untuk menjaga keandalannya. Tujuan. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pemantauan kelembapan dan pH tanah di sawah yang memanfaatkan modul ESP32 untuk memantau dampak penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Data yang dikumpulkan akan membantu petani membuat keputusan yang lebih baik mengenai pemupukan dan pengolahan tanah. Bab 2. Metodologi. Perangkat dan bahan. ESP2. Mikrokontrol yang kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth untuk mengirim data secara nirkabel. Sensor kelembapan tanah untuk mengukur tingkat kelembapan tanah secara real-time. Sensor pH tanah untuk mengukur kadar keasaman tanah. Power supply sumber daya untuk mengoperasikan sistem. Modul Wi-Fi untuk menghubungkan sistem ke jaringan internet. Server atau cloud untuk menyimpan dan mengolah data yang dikirim oleh ESP32. Software, platform pemrograman, misalnya Arduino IDE, dan aplikasi yang memvisualisasikan data. Rancangan sistem. Pengumpulan data. Sensor kelembapan dan pH tanah akan dihubungkan ke ESP32. ESP32 akan membaca data dari sensor secara periodik. Pengolahan data. Data yang diperoleh akan diolah oleh ESP32 untuk mendeteksi
tren, dan anomali. Pengiriman data. Data yang diolah akan dikirim ke server atau cloud melalui koneksi Wi-Fi. Analisa dan visualisasi. Data yang tersimpan di server akan dianalisis untuk menilai dampak pemakaian pupuk kimia. Hasil analisa akan divisualisasikan dalam bentuk grafik atau dashboard yang mudah dipahami oleh petani. Implementasi. Tahap persiapan. Menyiapkan perangkat keras dan lunak yang dibutuhkan. Rancang rangkaian sensor dan menghubungkan dengan SP32. Pengembangan sistem. Mengembangkan perangkat lunak untuk pengumpulan dan pengolahan data pada SP32. Mengembangkan aplikasi atau dashboard untuk visualisasi data. Pengujian dan kalibrasi. Menguji sistem di lingkungan persawahan untuk memastikan akurasi sensor. Melakukan kalibrasi sensor berdasarkan kondisi tanah yang berbeda. Implementasi lapangan. Masang sistem lokasi persawahan yang dipilih, melakukan monitoring dan pengumpulan data secara real time. Evaluasi dan penyesuaian. Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengevaluasi efektivitas sistem. Melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.